Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan latihan pramuka pada hari ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oh, ya udah langsung saja yuk kita simak materinya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sandi jam. Sebelum kita ke materi, ada yang tahu apa itu sandi jam? Ya, sandi jam merupakan sandi yang penggunaannya dengan cara menetapkan waktu yang kemudian digunakan sebagai patokan. Dalam penggunaan sandi jam ada dua hal yang perlu diingat dan diperhatikan, yaitu yang pertama, waktu awal dan interval waktu akan ditentukan oleh si pembuat atau pengguna sandi jam itu sendiri. Yang kedua, kadangkala interval waktu tidak dinyatakan secara langsung. Maksudnya yaitu misalnya kita mendapatkan suatu pesan yang penulisannya menggunakan sandi jam dan tidak serta-merta dinyatakan dalam waktu secara langsung, yaitu bisa juga pesan itu dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dan waktu yang pertama diketahui itu merupakan langkah awal kita dalam menetapkan huruf atau abjad huruf A. Misalnya, suatu pertemuan dilaksanakan pada pukul 07.00. Selanjutnya, pertemuan kedua dilaksanakan pada pukul 07.05. Sedangkan pertemuan ketiga dilaksanakan pada pukul 07.10 dan seterusnya. Dari kata kunci tersebut, waktu awal adalah pukul 07.00, yang mana dapat kita jadikan patokan waktu dalam menentukan huruf atau abjad awal, yaitu huruf A. Jadi, pukul 07.00 itu melambangkan huruf atau abjad A. Dan untuk selanjutnya yaitu pukul 07.05 itu melambangkan huruf B. Dan pukul 07.10 itu melambangkan huruf C dan seterusnya. Untuk lebih memahami materi pada sandi jam ini, bisa diperhatikan tabel waktu beserta huruf atau abjadnya di bawah ini. Nah, di sini kakak sudah berikan contoh tabel waktu beserta hurufnya. Silakan adik-adik dipelajari dan diperhatikan. Pada tabel di atas menggunakan beda waktu atau selang waktu yaitu 5 menit. Untuk beda waktu sendiri dalam penggunaan sandi jam ini bebas. Ditentukan tidak hanya berpatokan dengan 5 menit saja, walaupun contohnya di situ 5 menit. Tetapi beda waktu juga bisa dibuat 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan seterusnya, sesuai dengan keinginan si pembuat atau pengguna sandi jam. Dan waktu awal yang digunakan sebagai patokan dimulainya huruf atau abjad. Saya tekankan lagi nggak adik-adik, untuk waktu awal yang menjadi patokan atau diketahui di awal itu menjadi patokan dimulainya huruf atau abjad. Dapat dilihat dari contoh tabel tersebut. Di situ waktu awal mulainya yaitu 07.00. Nah, waktu 07.00 itu dapat dijadikan sebagai patokan awal untuk kita menentukan huruf atau abjad A. Itu 5 menit. Jadi untuk 07.05 itu melambangkan huruf B, 07.10 melambangkan huruf C, 07.15 melambangkan huruf D, 07.20 melambangkan huruf E, dan seterusnya sampai dengan huruf Z. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan atau penulisan sandi jam.
Nah, di sini kakak berikan dua contoh penulisan dengan menggunakan sandi jam, yaitu yang pertama ada tunas kelapa, yang kedua ada pramuka. Nah, penulisan menggunakan sandi jam ini berpatokan dengan tabel kakak yang tadi diberikan, yaitu dengan menggunakan jeda waktu atau beda waktu 5 menit. Bisa diperhatikan adik-adik, jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan nggih. Fungsi sandi jam yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi di antara anggota regu. Yang kedua sebagai peningkatan daya ingat semua anggota regu. Yang ketiga sebagai peningkatan kecerdasan anggota regu. Yang keempat sebagai sarana untuk belajar menyelesaikan permasalahan. Yang kelima sebagai sarana permainan di dalam kegiatan pramuka. Sekian penyampaian materi dari kakak mengenai materi sandi jam. Semoga apa yang kita pelajari dan dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Dan sebelum kakak tutup, kakak menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan baik dalam menyampaikan materi maupun dalam bertutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan latihan pramuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.